orang mau ekspor berlian harus dipastikan dahulu apakah negara tersebut ada konflik atau enggak. Mereka memaksa anak-anak kecil, para penduduk setempat untuk dijadikan budak. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumari Paramita. Di konten berikut, saya ingin membahas tentang blood diamond atau berlian berdarah. Secara singkat dan padat, apa itu yang namanya blood diamond? Blood diamond itu hanya istilah aja, karena itu adalah sebenarnya daerah konflik. Orang mau ekspor berlian harus dipastikan dahulu apakah negara tersebut ada konflik atau enggak. Dalam arti gini, ada kawanan pemberontak itu, dia ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, jadi mereka abuse atau mereka memaksa anak-anak kecil atau para penduduk setempat untuk dijadikan budak ya. Budak itu dalam arti untuk menambang berlian. Itu sih udah pasti secara ilegal. Yang mana hasilnya itu dipakai untuk membeli senjata, untuk mempersenjatai dan untuk melawan pemerintah yang sah. Itu biasanya di negara-negara Afrika ya, misalkan kayak di daerah Sierra Leone, terus ada lagi di daerah misalnya kayak di Liberia, Angola, Kongo, ada lagi di negara Ivory Coast atau di Pantai Gading. Nah, jadi daerah konflik tersebut, para pemberontak itu menjual di pasaran gelap, yang mana uangnya itu akan digunakan untuk membeli senjata. Nah, karenanya orang-orang yang mau membeli berlian, para pedagang besar ya, misalkan dari kayak konsorsium, mereka menginginkan adanya sertifikat yang namanya Kimberley Process ya, yaitu sertifikat yang menerangkan bahwa negara tersebut bebas dari negara konflik. Kebetulan saya waktu itu pernah menjadi appraiser untuk ada perusahaan private yang akan mengekspor ke Belgium, ke luar negeri. Jadi mereka menggunakan jasa saya untuk appraiser. Setelah appraiser dari saya, maka negara biasanya akan menerbitkan sertifikat yang namanya Kimberley Process, yang mana menyatakan bahwa berlian tersebut bukan dari daerah konflik. Ya, waktu itu kebetulan dari Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan. Waktu itu ada ngekspor sekitar 7.000-an karat ya, yang pernah saya appraise. Kemudian dari situ diterangkan bahwa berlian ini tidak dari daerah konflik dan tidak termasuk di salah satu daerah konflik. Jadi pada tahun 2003 ya, diterbitkan sertifikat Kimberley Process. Jadi di mana ada negara konsorsium yang menyatakan bahwa harus mempunyai sertifikat Kimberley Process apabila ekspornya mau diterima di luar negeri. Istilahnya gini, untuk kondisi yang aman, para trader di luar negeri untuk menjamin bahwa membeli dari sumber resmi atau tidak terlibat dari daerah konflik, maka mereka biasanya meminta sertifikat yang namanya Kimberley Process. Jadi bukannya berliannya ada berdarah apa segala macam. Biasanya setelah sampai di wholesale misalkan di Belgium, itu nanti akan yang membeli ada para trader dari seluruh dunia. Setelah itu baru dipotong di negara masing-masing. Jadi mereka beli berlian mentahnya. Ada juga yang mengeklaim juga bahwa kalau beli berlian lab grown itu bebas dari negara-negara konflik. Ya sebenarnya sih enggak juga ya. Karena kalau misalkan kita membeli dari yang sudah pasti dan ada Kimberley sertifikatnya waktu di wholesale-nya, itu sih sebenarnya sudah aman aja ya. Oke, demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan tips ini berguna. Apabila ada konten yang dibahas, silahkan taruh komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.